Selamat berjumpa Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dan anak-anak yang terkasih dalam renungan kita hari ini. Kita awali renungan kita dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan hari ini akan diambil dari Injil menurut Santo Matius bab 12 ayat 38 sampai dengan 42. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Terpujilah Allah. Tanda Yunus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan dibangkitkan bersama dengan angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmah Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari Salomo." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dan anak-anak yang terkasih, pasti kita kenal tokoh Nabi Yunus. Kisahnya sangat terkenal. Ada ikan besar utusan Tuhan yang menjadi tempat Yunus menginap selama 3 hari penuh. Tuhan kalau punya mau, apa saja pasti terlaksana. Caranya adalah cara Tuhan, bukan cara kita. Waktunya adalah waktu Tuhan dan bukan waktu kita. Tuhan tahu saat yang terbaik untuk kita dan untuk kebaikan kita. Tuhan kita memang Tuhan yang ajaib. Dalam kisah Yunus, ikan yang menelan Yunus pasti besar sekali. Mulutnya, perutnya besar sekali. Anehnya, tubuh Yunus tidak dilumat habis oleh ikan itu. Normalnya, Yunus sudah mati. 3 hari tidak menghirup udara. Kita kalau bisa tahan 2 menit saja untuk tidak menghirup udara, sudah luar biasa. Sedangkan Yunus sesudah 3 hari di perut ikan, Yunus dimuntahkan secara utuh, bukan sebagai mayat, tetapi sebagai manusia yang bisa jalan, bisa bicara, dan seterusnya. Oleh Tuhan Yesus, kisah Yunus ini dijadikan lambang dirinya. Tuhan Yesus wafat dan dimakamkan. Sesudah 3 hari dia keluar dari makam, bukan sebagai jenazah, tetapi sebagai manusia yang bisa bicara, jalan, makan, dan seterusnya. Padahal jarak waktu antara Yunus dan Yesus itu ratusan tahun.
Inilah hebatnya Tuhan Yesus. Kedatangannya disiapkan beratus-ratus tahun dalam masa perjanjian lama. Itulah mengapa Tuhan Yesus bersabda bahwa beliau datang bukan untuk menghapus Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Maka kitab suci kita itu tidak terpisahkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Puncak kitab suci kita ada dalam diri Tuhan Yesus. Marilah kita semakin mengimani Tuhan Yesus, Juru Selamat umat manusia. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan memberikan iman Kristiani pada kami. Tambahkanlah iman, harapan dan kasih kami kepadamu. Engkaulah Tuhan kami yang mengasihi kami kini dan selamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa lagi. Salam belas kasih Tuhan.